Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah itu. Ya, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada pemimpin RT, pemimpin di lingkungan kita. Dan kalaupun gimana, kita patuhi kalau begitu baik. Ternyata saya dengar niatnya baik, ya, karena ada beberapa hal yang pernah disampaikan, yang disampaikan tadi ini perbaikan lingkungan, perbaikan termasuk juga diri kita, ngajak kebaikan, di antaranya pengajian dan juga untuk sosialisasi terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat. Bagaimana disampaikan tadi bahwa manusia itu juga sendirian, harus ada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Manfaat hadratil kiram yang sama kita hormati, orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Samsudin Hasbi SBD, Bapak Allah bikul inayati, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya. Yang sama kita hormati Bapak Ustadz Rahmat Husin, yang juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahi hidupnya. Bapak-bapak, para bini sepuh, para orang-orang tua kita, Bapak Amar, Bapak Ucu, Pak Dirjen Eka, Bapak Sumarto, dan Bapak lainnya, serta Bapak-Bapak pengurus lingkungan RT 01 RW 03 dari Linmas sampai pengurus inti bendahara dan sekretaris keseluruhannya, Bapak Ustadz Batsan Yalmi, Bapak Ketua DKM Musola Al-Karomah, serta Bapak keseluruhannya, jamaah majlis musyawirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan takjim saya kepada Bapak dan Saudara. Pertama, puji serta syukur, alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini pada pertemuan rutin yang memang telah kita sepakati sebagai program di lingkungan RT 01 RW 03, yaitu pertemuan warga per 3 bulan sekali. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini berkat rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingganya pada hari ini di kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kedua, salawat serta salam menurut terlimpah curah ke baginda alam penuntut iman tauhid kita, mengharapkan syafaat kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita seluruhannya menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil kelak nanti. Bapak dan Saudara, jamaah majlis musyawirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertemuan per 3 bulan sekali di bulan Mei, di akhir bulan Mei pada saat ini, beberapa agenda yang nanti akan kita bicarakan selain niat silaturahmi, selain niat bertatap muka halal bihalal, karena memang dalam kesempatan yang masih masuk di bulan Syawal, saya selaku pembawa acara pada saat ini tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin
Kulo amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah dalam segi tindak dan tanduk, apabila dari ucap dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk selanjutnya, mari saja kita buka acara musyawarah atau pertemuan warga per 3 bulan sekali lingkungan RT 01 RW 03. Kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk tidak mengurangi keberkahan silaturahmi kita pada malam hari ini, kita tabarukan agar bernilai ibadah silaturahmi kita ini. Niat kita dari rumah, apa-apa yang nanti kita musyawarahkan pada majelis musyawarah ini, kita memohon keberkahan, kita mohonkan kesediaannya pada Bapak Ustadz Rahmat Husin untuk memimpin pembacaan hadiah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk para pendiri-pendiri kampung kita, untuk para ahlul bait, sanak famili kita, keluarga kita, yang mudah-mudahan kumpul kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Digelar bacaan hadiahul Fatihah yang mudah-mudahan apa yang tadi telah kita bacakan memberikan keberkahan kepada kita dan lingkungan yang kita tempati. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan selaku pengundang yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amal ba'd. Yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita Bapak Haji Samsudin Hasbi. Yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita Bapak Ustadz Rahmat Husin, dan orang-orang tua lainnya, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, serta yang saya hormati para pengurus RT 01 RW 03 serta para jamaah majelis musyawirin keseluruhannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan saudara. Pertama, atas karunia Allah pada malam hari ini, semata karena nikmatnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, yang memang menjadi rutin sama kita sepakati pada setiap 3 bulan sekali kumpul dalam wadah forum musyawarah warga per 3 bulan sekali. Sebagai pengundang, pertama saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari segi tempat, jamuan, konsumsi yang kami hidangkan kepada bapak dan saudara yang mungkin kurang berkenan dan kurang selera, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kedua, ucapan terima kasih dan rasa hormat serta rasa takjim kepada keseluruhannya, pada para bapak dan saudara yang pada hari ini, pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan. Terlepas dari itu, beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan saudara selaku pengundang sekaligus ketua lingkungan
RT 01, RW 03, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Saudara Majelis Musyawirin. Pertama, yang memang nanti akan kita bahas pada musyawarah malam hari ini terkait rencana renovasi perbaikan atap musola Al-Karomah yang sama kita ketahui pada pertemuan rapat per 3 bulan sekali pada bulan Oktober kalau tidak salah, yang memang kita saksikan bersama kesepakatan wakaf, penyerahan wakaf dari keluarga Sohibul Muaqib yang telah sama kita saksikan diwakafkan untuk umum kaum muslimin wal muslimat, bil khusus warga RT 01 dan 03. Oleh karenanya, karena satu dan lain hal, dan memang bangunan fisik musola yang memang terletak di lingkungan kita, lingkungan RT 01 RW 03 sudah selayaknya musola yang memang tadi di awal saya utarakan telah dinyatakan, telah diserahkan sebagai wakaf dan sekarang menjadi status wakaf yang milik kita bersama. Karena itu ada hal yang perlu kita musyawarahkan terkait renovasi atap musola yang memang kalau kita perhatikan secara teliti, atap musola Al-Karomah itu sudah tidak layak dan sangat mengkhawatirkan. 3 bulan sebelumnya kita sepakati di lingkungan RT 01 RW 03 kita adakan kegiatan program lumbung duka yang metodenya, mekanismenya untuk membantu warga yang terkena musibah kematian untuk bantuan dalam jenis konsumsi, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 3 hari. Oleh karena itu, apabila nanti ada hal serupa, ada petugas yang memang sudah kita tunjuk untuk keliling, dan alhamdulillah kegiatan tersebut sudah berjalan, dan mohon dibukakan pintu maaf apabila bantuan tersebut yang mungkin kurang memadai atau kurang maksimal untuk Bapak dan Saudara yang telah menerima bantuan, dan ucapan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya kepada Bapak dan Saudara warga RT 01 khususnya. Kedua, informasi yang ingin saya sampaikan terkait apa yang ada di lingkungan kita, yaitu informasi terkait ajuan infrastruktur, baik itu bangunan fisik dan sarana, yang pada 2 tahun yang lalu kami ajukan, kami pengurus RT 01 RW 03 kita ajukan ke aspirasi dewan atas nama Habib Gasim Al-Atos dari fraksi D Partai PKS DPRD Kota Depok, yang alhamdulillah poin-poin yang kita ajukan, pertama jalan ada 3 titik yang alhamdulillah sudah diukur dan menunggu realisasi. Mungkin tahun ini jalan salah satunya Majelis Taklim menuju depan, terus dekat rumah Bang Dodi belakang rumah Bapak Nigel, selanjutnya di arah yang ke rumah Sahal Bapak David. Selain jalan yang kita ajukan, ada juga drainase hampir seluruh drainase yang ada di lingkungan RT 01 yang masih dengan anggota dewan yang sama dalam bentuk ajuan tenda dan kursi, yang proses persyaratan untuk pencairannya sudah melalui proses. Besok Senin saya kirim ke kecamatan akte SKRT dan lain-lain. Artinya ada tiga ajuan yang memang ada di lingkungan kita yang sudah ada gambaran realisasi, yang alhamdulillah sudah menunggu
pekerjaan dan realisasi ajuannya. Itu yang kedua, itu yang ketiga. Yang keempat, perlu juga kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil musyawarah pengurus yang apa yang kita bahas pada malam hari itu dirusun ketua DKM dan tokoh orang tua kita, saya persilahkan di grup siapa yang mau datang, kita open bagi siapa saja yang mau datang. Nah, pada pertemuan pengurus yang memang rutin setiap bulan yang kita adakan kemarin itu ada rencana pengerjaan perbaikan saluran air yang ada di belakang rumah Bapak Mama terus siapa lagi tuh arah rumah Bang Lutfi, itu yang memang diperbaiki. Memang ada yang kurang layak, ada hal yang kurang layak, dan prosesnya kemarin saya sudah serahkan ke Bang Dodi selaku perwakilan dari warga di belakang untuk mengadakan musyawarah warga yang ada di belakang. Itu nanti pekerjaannya, masalah metode dan mekanismenya nanti kita musyawarahkan. Sebetulnya saya berharap warga yang ada di lingkungan tersebut semuanya hadir. Mungkin karena satu dan lain hal berhalangan. Selanjutnya terkait masalah masa bakti yang memang ini dapat amanah dari kelurahan yang memang ini harus disampaikan terkait masalah selesainya masa bakti periode rukun tetangga, RW dan LPM yang kemungkinan di awal rencananya bulan Mei, akhirnya mundur menunggu perwal, katanya bulan Juli, antara Juni sama Juli harus sudah diadakan pemilihan terkait masalah selesai atau masa bakti periode per 3 tahun RT, RW dan LPM. Dan di kita masa bakti itu masa bakti saya yang 3 tahun ini besok sudah selesai. Oleh karena itu bagi warga yang mungkin ingin ikut berpartisipasi atau ingin membaktikan dirinya di lingkungan, kami persilakan. Kami persilakan, nanti metodenya akan ada pembentukan panitia dan lain-lain. Dan selanjutnya saya tidak henti-hentinya mengajak dan mencari solusi serta mencari jalan keluar bagaimana di lingkungan kita agar semakin hari, semakin bulan, semakin tahun grafiknya semakin jauh lebih baik. Oleh karena itu solusi dan jalan keluar yang kita cari, salah satunya ingin kita adakan kegiatan arisan warga, ingin kita adakan arisan kurban dan lain-lain. Oleh karena itu di forum musyawarah warga per 3 bulan sekali ini kita musyawarahkan apa-apa yang nanti akan kita agendakan dan kita laksanakan kegiatannya, program-program yang ingin kita laksanakan. Nanti program-program poin-poin program kegiatannya nanti kita sampaikan. Tidak dirinya kami mohon, karena tidak ada kata kemenangan. Ini bagian dari perjuangan. Bukan cuma RT yang ingin memajukan lingkungannya, bukan cuma RT yang ingin lingkungannya bagus. Kita semua di lubuk hati kita terkecil, di hati nurani kita ingin lingkungan kita bagus. Dari segi administrasi RT, RW atau pemerintahan setempat, dari segi kegiatan sosial kemasyarakatan atau sosial keagamaan, dari segi yang lain-lain kita semua pasti ingin lingkungan kita bagus. Dari segi lingkungan dan lain-lain, dari segi tatanan bermasyarakat, tatanan bertetangga, kita ingin semua kelihatan enak, kita ingin adem, guyup, gemah ripah, klok Jawa Dinawi kalau kata bahasa Jawa kuno atau Sunda kuno. Oleh karena itu saya tidak intinya mengajak, ayo bapak-bapak, khusus warga RT 01, RT 03, ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang wadahnya, yang memang tempatnya ada di lingkungan kita. Mari salah satunya ada kegiatan rutin yang memang rutin kita adakan sudah sekian puluh tahun di lingkungan kita, yaitu majelis taklim malam Sabtu Al-Barokah.
Ayo kita bareng-bareng, ayo kita mulai pasang niat, karena besok pembukaan perdana Majelis Taklim malam Sabtu Al-Barokah. Maka dari itu kami berharap, ayo kita pasang niat masing-masing, karena nggak ada cerita kemenangan. Karena salah satu perjuangan untuk memperbaiki lingkungan itu ya kita, semua elemen yang ada di lingkungan kita semua punya peran. Ada hal-hal yang perlu kita benahi, ayo kita benahi bareng-bareng. Ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita ramaikan, kita takmirkan, kita datangi, ayo kita datangi bareng-bareng. Karena setiap kita pasti punya kebutuhan dengan yang lain. Kita makhluk sosial, kita makhluk yang memang diciptakan Allah untuk bermasyarakat. Ayo, ada wadah-wadah yang di situ diisi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ayo kita isi kegiatan-kegiatan tersebut agar lingkungan kita tercipta kebersamaan dan kekeluargaan. Mungkin itu yang saya sampaikan selaku pengundang dan selaku ketua lingkungan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kalam, Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih bawa acara saya ambil alih, bukan sambutan, bawa acara. Ayo dulu. Orang jatuh haji. Baiklah, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan atas nama tokoh masyarakat di lingkungan RT 01 yang nanti kita mohonkan arahannya, kita mohonkan petuah wejangan berdasarkan pengalaman yang telah beliau alami pada zamannya. Kami persilakan kepada ayahanda Ustadz Haji Samsudin Hasbi SPD. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala itu kan enak ini. Dikit aja, paling 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'du. Syukur puji ada kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini bisa hadir dalam rangka undangan rutinitas kita setiap 3 bulan kali atau triwulan. Kita adakan musyawarah warga yang kalaupun undangan berapa sih? Banyak. Semua. Alhamdulillah Semua. yang datang sebagian. Ya, malam ini kita akan sepakati bersama beberapa poin barangkali, dan juga salawat serta salam yang bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sudah musyawirin yang berbahagia, ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah gitu. Ya, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada pemimpin RT, pemimpin di lingkungan kita. Dan kalaupun gimana, ini harus kita patuhi. Kalaupun itu baik, ternyata saya dengar niatnya baik. Ya, karena ada beberapa hal yang pernah disampaikan, yang disampaikan tadi, ini perbaikan lingkungan, perbaikan termasuk juga diri kita, ngajak kebaikan, di antaranya pengajian dan juga untuk sosialisasi terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat. Bagaimana disampaikan tadi bahwa manusia hidup nggak sendirian, harus ada orang lain. Yang ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa ini, karena memang terutama sebagaimana tadi, kitanya yang peduli terhadap orang lain. Kalau kita sudah peduli sama orang lain, insya Allah orang lain akan peduli dengan kita. Itu, ya. Kalau orang itu misalnya, kalau dulu memang ada hukum alam, artinya hukum masyarakat itu jauh berbeda, jauh lebih keras malah. Orang itu nggak pernah gabung
orang itu nggak pernah tahlil, orang itu nggak pernah ngaji, ya apa dia mati, nggak ada yang nahlilin gitu. Itu dulu. Tapi insya Allah di lingkungan kita ini sudah berjalan, ya sudah mulai semakin lama semakin baik gitu. Ya, makanya diajak tadi ngaji, ayo ngaji, jangan dibikin duit, suruh ngaji doang, ya jangan bikin duit. Semua nggak mau ikut arisan lah, itu malu, nggak usah. Itu perintah, ya karena memang perintahnya kayak gitu. Apabila ada orang yang berkumpul untuk pengajian, untuk kebaikan, datangin, kata gitu, ya insya Allah dengan adanya ini, kita adanya persatuan kita, insya Allah di lingkungan kita ini akan lebih baik dan baik terus, gitu, ya. Ini mohon sekali lagi. Dan yang selanjutnya barangkali juga ke depan kita, karena ini di bulan Syawal, besok bulan kata orang kampung kita bulan Api, bulan haji, surah, bulan surah adalah bulan yatim, ya haji itu korban. Tadi udah disinggung-singgung, warisan korban hari ini, kapan nyambungnya kan gitu. Ya insya Allah di tahun berikutnya, tahun besok barangkali ya. Dan juga di bulan surah ini nyambung lagi yatim, surah Safar, bulan Maulid lagi, udah begitu terus, ya. Jadi kita nggak lepas dari tentang hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan terhadap Allah juga terhadap manusia, terhadap lingkungan kita. Insya Allah dengan kekompakan kita, insya Allah wilayah kita ini akan lebih baik dan terus membaik. Itu saja barangkali sedikit, ya 2 menit, ya. Dan saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma bi'il afwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan yang tidak kalah penting, yang memang perlu kita ketahui dan layak wajib kita ketahui, yaitu laporan keuangan dari pengurus RT 01 RW 03 selaku humas pada Bapak Selamat Riyadi. Saya persilakan untuk penjabaran laporan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya akan menyampaikan laporan keuangan iuran yang setiap bulan kita kita pungut. Dan sini untuk saldo, langsung aja Pak ya. Untuk saldo bulan April 2022 sebanyak Rp9.042.000. Rp9.042.000. Dan untuk bulan Mei, masuk bulan Mei ini sebanyak Rp2.540.000. Maka total bulan April dan bulan Mei saldo kita Rp11.582.000. Adapun pengeluaran untuk bulan Mei ini yang biasa kita setiap bulan kita keluarkan, yaitu satu untuk limas, uang sabun limas itu sebanyak Rp1.200.000. Dan untuk yang biasa dulu kita sudah musyawarahkan, selama 3 bulan ini kita akan membantu untuk musola selama 3 bulan, dan ini adalah bulan yang kedua. Pendapatan yang kita pintain selama 1 bulan itu kita bagi 3, gitu, kita bagi 3. Dan untuk musola untuk bulan ini sebanyak Rp745.000. Adapun pengeluaran lainnya adalah untuk bawa kopi, untuk undangan itu, untuk kopi, dan untuk konsumsi waktu rapat pengurus itu juga sebanyak Rp55.000. Dan jumlah pengeluaran untuk bulan Mei ini adalah Rp2 juta. Jadi untuk saldo kita bulan April dan bulan Mei Rp11.582.000.
dan keluarnya adalah 2 juta, maka saldo untuk bulan ini adalah 9.582.000 rupiah. Dan untuk penambahan pengeluaran lagi adalah untuk konsumsi untuk malam ini yaitu 200.000 rupiah, maka jumlah saldo kita yang ada adalah 9.382.000 rupiah. Mudah-mudahan kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Adapun untuk saya mohonkan untuk kesediaan Bapak semuanya dalam iuran ini adalah untuk dari kita untuk kemaslahatan kita di lingkungan. Semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih bermanfaat lagi. Demikian laporan keuangan untuk di lingkungan kita. Dan saya ulangi lagi, untuk saldo keseluruhannya adalah 9.382.000 rupiah. Demikianlah laporan keuangan kas RT, kas kita, kas warga RT 01 R03 yang sama-sama tadi telah kita dengar, sejumlah 9.383.000 rupiah, 32 rupiah. Baiklah, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke poin-poin pembahasan yang poin-poinnya salah satunya pekerjaan pembangunan renovasi atau musola, pelaksanaan kegiatan arisan warga, rencana pekerjaan saluran air, dan rencana arisan kurban. Baik, saya ambil sebagai moderator ya. Istilahnya kayak gitu kali ya. Sekedar laporan dan laporan keuangan musola yang ada. Tersedia anggaran baru 14 juta, sedangkan rencana atau RAB renovasi musola kita ini ya berdasarkan proposal sekitar 65 juta. Ini untuk merubah atasnya aja. Maka dari itu bagaimana baiknya dan bagaimana harusnya, teknis dan segala macam, ini saya serahkan kepada sidang musyawirin. Silakan. Ayo, saya mau bicara duluan. Ayo. Barangkali pegang. Ini nih orang kita nih. Yang lain. Oke. Ayo. Ya. Jadi mengingat atas dalamnya itu langit-langitnya udah langit-langit ini parah-parah, jadi terlalu apa namanya rusak. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Itu barangkali ada yang berpendapat lain. Dan dengan anggaran demikian, yang ada anggaran 14 juta, rencana anggarannya sekitar 65 juta, berarti masih 50 juta lagi. Gitu. Ketemu pasti, ya, rong miliar, 50 juta. Itu rame-rame ya? Itu rame-rame, memang itu sendirian loh. Insya Allah, ya. Namun kita orangnya memang kalau sudah kok mau banget gitu. Saya mau bicara, yang punya usul, yang punya pendapat, silakan. Ya. Karena memang rencananya udah habis bulan ini udah harus dikerjakan itu dengan dana 14 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang musyawirin yang berbahagia,
tentang musola, memang saya ada usul gini Pak, karena musola tanggung jawab kita bersama ya, tanggung jawab kita bersama. Musola itu karena diwakafkan oleh pada wakaf ke warga gitu kan, wakaf ke warga sebenarnya kita harus bertanggung jawab. Saya ada usul dana yang diproposal 65 juta yang baru masuk sekitar 14 juta. Bagaimana kalau kita kerjasama, kita saling pengakuan gitu. Jangan pengakuan, insya Allah mau ngaku berapa aja terserah. Harusnya kalau dalam pengakuan kita tutup rame-rame sisa daripada yang 65 juta itu. Misalkan kekurangannya sekitar 51 juta karena itu ada uang 14 juta ya. Bagaimana kalau 50 juta ini warga RT 01 kita penuhin gitu. Tentunya kita ya berlomba-lomba lah untuk memenuhi sesuai dengan ada yang diproposal gitu Pak. Gitu, misalkan pengakuan Pak D mau ngaku berapa 200, yang lain mau ngaku berapa silakan gitu. Cuma yang pengakuan ini insya Allah ya, karena ini dari silanya musola kita, tanggung jawab kita gitu. Yang membicarakan Pak Yasin itu bagus. Cuma saya minta warga yang hadir di sini untuk menunjukkan beraninya berapa per orang itu. Pengakuannya. Ya. Kalau saya tangan saya dari 100 ke dia. Iya. Laksanaannya belum dulu nih Pak. Laksanaannya awal Juni mungkin. Iya. Ada dua yang berpendapat barangkali setuju ACC dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yasin, yaitu Pak Ucup, bahkan dia mengaku dia siap 100 gitu 100 balik Mungkin selain dari pengakuan mungkin ada iya, enggak dihitung kemungkinan yang bisa membawa proposal ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi waktu. Pertama-tama kita memang perlu tahu gambaran tentang tadi yang dikatakan Bapak itu rencananya, ya sumber dananya juga. Kalau kita lihat dari BAP-nya itu 65 juta, sama kita punya modal banyak tangannya banyak. Tapi kalau kita balik modalnya kita banyak, kurangnya sedikit gitu. Jadi yang perlu menjadi pemikiran kita, pertama dengan kekurangan sekitar 50 itu sumber dananya itu dari mana saja. Tapi ada sedikit juga bisa jadi kita dari warga, yang jelas dari warga. Berkaca kepada kejadian waktu kita bersama-sama membuat gorong-gorong di Pak RT ya, gorong sana di luar dugaan ternyata donatur itu cukup banyak gitu. Nah ini kita akan buka sumbernya itu dari donatur. Kita bentuk hatinya, kita doakan atau apa mungkin atau dalam musyawarah. Saya rasa insya Allah kalau ada rezeki itu donatur itu mungkin lebih dari yang kita perkirakan. Jadi sumbernya tentu dari warga. Kedua, di luar warga lagi ada donatur yang lebih kita lebih. Dan yang ketiga bisa juga dari masyarakat luar. Apakah kita menarik juga semacam kotak amal di jalan? Tidak saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bersama kita dan sesuatu yang keikhlasan kita akan membangun yang baik. Insya Allah Allah berikan kelebihan rezeki.
Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita harapkan yang baik-baik. Alhamdulillah, ya ini idenya cukup cemerlang, cukup baik dari beberapa pembicara, dari beberapa usulan tadi. Ya secara nggak langsung memang masyarakat. Sepakat ya? Sekali lagi saya tanya, sepakat ya? Ya, alhamdulillah. Sepakat berarti dilelang. Ya, putus satu soal. Sekarang soal yang lain. Iya. Iya. Amat, ya saya 200. Ya udah, mulai sepakat itu. Tinggal jalan. Tinggal datang 200 tuh. Ya. Yang ada di musola. Oke, terima kasih. Sambil memberikan, sambil ngingetin poin pertama, poin kedua ya. Poin pertama yaitu tentang renovasi musola Al Karomah yang terletak di RT 1 RW 03 di belakang rumah almarhum Ustaz Nawawi. Sama-sama kita ketahui atasnya sudah ya rusak parah ya, yang harus kita perbaiki. Sampai kepada acara berikutnya, yaitu tentang iya, tentang rencana kita untuk warga RT 01 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Dedengkok RW 03 nih. Dedengkok apa namanya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Ada Pak RW-nya, ada sekretaris, sekaligus bendahara, ada RW-nya. Alhamdulillah hadir. Maaf Pak, saya lagi jadi moderator. Ngajak tuh. Ini yang diajak kan. Iya, menghibur apa enggak gitu. Iya, menghibur gitu gitu ya. Makanya kesepakatan. Ya kalau mau misalnya ngomong dilanjutin, ya lanjutin. Kalau enggak ya pending. Sekali lagi waktu udah mana? Ya. Ada bola lagi. Gimana? Nggak ada yang nyaut? Berarti kita pending, oke? Siapa? Siap? Pending ya? Demikian, terima kasih. Siap. Selanjutnya barangkali ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 03 Pak Lukman Hakim SH di persidangan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah seperti bulan sekali ya. Awal malam tadi saya ada acara juga di rumah RT.
mungkin di sini ada yang sedikit saya sampaikan, yaitu dua hal. Yang pertama, tentunya ini begitu penting buat kita semua, yaitu mengenai masa jabat RT dan RW akan berakhir. Yang kedua, tentunya juga mungkin beberapa yang bersangkutan pasti ingin mendengar apa alasannya mengenai PTSL. Itu akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai yang tadi yang masa jabat RW beberapa operator sudah selesai. Jadi semua juga yang sudah saya sampaikan kepada Bapak RT di Medan agar segera mencari calon RT atau RW yang baru, karena pengurusan RW ini harus betul-betul dipersiapkan, harus mempersiapkan gitu masuk RW kalau memang belum ada. Makanya saya juga kan merasa bahwa saya ini kan belum terpilih, hanya ditunjuk pada waktu meneruskan pengurusan Bapak RW Sulaiman. Makanya saya nggak berani nggak mau disebut ketua RW karena belum dipilih. Seperti itu, mohon maaf. Ya, saya hanya meneruskan. Mungkin itu untuk hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai PTSL. Untuk PTSL untuk lingkungan RW RT 1 memang juga masih ada beberapa dulu, bukan ratusan ya, ada beberapa dulu yang diselesaikan. Di antaranya ya mungkin ini yang sudah kedua kali di forum RT 1 yang saya sampaikan, pertama di musyawarah bisa nggak dikembalikan gitu, karena ini belangkonya sudah ada, istilahnya belangkonya ini sudah berbentuk dari kerja, memang mengisi sudah terjadi, tinggal ngisi gitu, sudah ada tinggal ngisi. Kalau memang itu rindukan sertifikatnya ketemu gitu. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak yang mungkin gitu ya, bahwa pengurusan ini memang saya lakuin memang sudah lama, dan itu pun saya juga mohon maaf nggak bisa disalahkan, karena pembuatan itu, penyetakan itu bukan saya adanya, saya hanya menjalankan itu. Saya tunjukkan pun itu juga saya betul-betul tidak mengetahuinya. Yang mengetahui siapa pemohon dan Pak RT-nya. Jadi kita bisa cari koordinasi gitu mencari itu. Alhamdulillah, mohon maaf sudah berbicara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau ada yang bertanyakan silakan. Ya lupa. Kalau yang bertanyakan silakan mengenai PTSL. Iya. Ada dikasih peluang untuk waktu. Itu yang waktu itu ngumpulin AJB itu ya Pak ya? Iya. Yang sebelum COVID itu masalah ya? Betul. Saya waktu itu ngajuin juga sih masalah, maksudnya masukin AJB gitu. Iya. Oh. Iya, waktu itu Pak RT. Katanya Pak gitu. Pulangin udah. Udah pulangin lagi. Kalau yang ke saya, pulangin udah. Waktu itu sih nggak terima juga sih Pak. Udah pulangin. Udah dipulangin lagi itu. Pulangin. Ya waktu itu kan Pak Hasan memang telat waktu itu Iya. Pak, telat. Nah saya katanya udah tutup lah waktu itu. Nah saya ya udah cancel. Pas RT-nya ganti Pak Janari, nah itu ada lagi. Ya, Belum masukin lagi AJB yang belum masuk ke Pak RT yang lama. Nah saya masukin waktu itu. Oh itu dibalikin lagi Pak. balikin udah. Ya, karena itu masuknya tadi saya bilang Pak, mungkin Iya masukin iya. empat. Memang Kalau yang itu misalkan diproses lagi, syaratnya apa Pak? Maksudnya seperti itu gitu. gimana? Kalau mau ngajuin lagi untuk jadi sertifikat gitu? Kalau itu kalau memecah lagi, memecah ya. Hmm. Kalau mengajukan itu kita sistem reguler Pak. Kalau itu. Oh sendiri ya? Iya. Reguler, karena sudah berdasarkan tindakan. Iya. Berarti kalau untuk ini nggak bisa berarti ya? Atas nama
Iya, Iya, Haji Rohia. Haji dia. Oh iya, iya, paham. Itu sebenarnya waktu itu ada letter C-nya itu Pak, ada daging itu ada kelengkapannya letter C. Saya mau ke Kelurahan juga waktu itu ada letter C, ada surat sengketa juga, ada tanda tangan. Kalau itu nggak masalah Pak. Kalau itu memang harus ada kan. Iya. Semuanya ada, bisa diberikan. Cuman kalau yang masuk bisa diberikan dokumen dan bisa. Ya, benar itu Berarti intinya nggak bisa pemutihan ya kita Iya, ya. kalau itu. Karena kalau kita kan induk ya. Jadi yang diharuskan itu yang belum punya surat itu macam satu yang baru punya surat girik, yang namanya girik, dua segel. Nah, ya jadi itu yang punya surat. Tapi itu harusnya juga memang yang belum ada juga kita tanyakan. Iya, kalau saya nggak mampu. Nah, kalau lagi namanya juga nggak asing dah sama. Udah pada begitu ya? Hah? Ada lagi? Kan jarang kita ketemu Pak RW. Jarang kita ketemu Pak Ustadz Fahrudin. Jarang. Mana baik? Iya, iya. Ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Ya juga belum ketemu. Udah? Iya. Lanjut. Kita hubungin, tapinya belum ada kesepakatan waktunya. Jadi sepertinya loss. Karena udah saya hubungi satu-satu untuk wilayah yang bersangkutan. Itu saya minta waktunya, tapi mereka belum ada waktu. Jadi saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Makanya ini saya masukin poin pembahasan pada malam ini. Betul. Saya pikir kan yang misalnya datang dan udah ada rencana untuk musyawarah. Kemarin kan arahannya silakan dianggukin di situ, nanti undang saya atau pengurus RT buat musyawarah di sana. Berarti belum ya? Belum. Yang pasti saya udah hubungin. Jadi gini aja Pak Mili, kita ambil paket sepakatin aja. Minggu besok, lu bilang sama ada. Iya. Itu jangan. Soalnya yang bersangkutan yang pada dihubungin, Iya udah kalau gitu nanti kita turun sama-sama. Kita ngobrol sono belakang kayak tahu sambutannya gimana juga orang belakang. minggu besok kan. Bisa pasti minggu besok mana? Ada yang normal. Oh iya ini Tadi di Solo juga belum ada kata sepakat buat musyawarah yang maksudnya kita tungguin ayo kan royok gitu maksudnya ngerjain apa? Kita depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita bagus ada Syafri Nasbi, Bapak Seramat Husin, Bapak Ketua dari 03, Bapak RT 01. Ya, baunya korban aja nggak ada, apalagi orang yang berkorban. Itu. Kalau yang berkorban perasaan banyak. Tadi korban kambing atau sapi ini belum ada bau-baunya, belum ada pengakuan-pengakuan, sementara Idul Adha sebentar lagi.
sementara itu juga yang biasa mengutin arisan kurban ini sudah vakum. Ya, ibu-ibu dari tahun lalu kurban itu udah bergerakkan, ya, jadi udah bukan sanggup ya. Ya, maksudnya udah pengen istirahat untuk keliling, ya, arisan kurban. Biasanya kita ada arisan kambing, arisan sapi 7 orang, ya. Tapi untuk saat ini sampai detik ini belum ada ya informasi tentang yang berkorban. Ya. Sebenarnya kapasitas saya bukan sebagai warga RT 01. Ya, tapi saya mewakili jamaah warga RT 01 dan RT 02. Karena biasanya kita korban digabung RT 1 sama RT 2. Ya, barangkali ada yang belum tahu, ya, bahwa kita setiap tahun itu melaksanakan motong hewan kurban. Ini akan kita lihat dulu kakaknya berapa. RT 1 ada berapa kakak, ada 2 ada berapa kakak. Ya, misalnya RT 1 ada 200 kakak, kali 100.000 satu kakak dapat sapi 1. Jadi ini kita bicara bukan bicara kurban. Kita bicara potong sapi rame-rame buat kita. Kalau kurban kita buat semua orang satu warga ini nggak cukup. Karena korban satu sapi itu 7 orang maksimal. 1 orang, 2 orang, 5 orang, 4 orang, batasnya 7 orang. 1 orang apalagi. Kalau 1 orang mau korban sapi, ya apalagi lebih bagus lagi. Jadi ya, karena kita setiap tahun, setiap Idul Adha itu motong hewan kurban, ya, entah itu sapi atau kambing, ya, alangkah baiknya Idul Adha besok kita motong juga, walaupun dengan cara kita kumpulin uang per kakak 100.000, ya, 100.000 per kakak gitu kan, ya, lagi mungkin udah disounding sama Profesor Ahmad ke Pak Haji. Begitu niatnya. Jadi belum, ya sekarang pakai. Ya, kalau tidak pakai nih. Daripada tidak yakin, gitu. Jadi itu rencananya, bapak-bapak. Ya, ada satu semuanya ini mungkin mewakili ya, Pak ya. Kalau bapak ketua RT-nya, itu. Karena setiap tahun itu kita emang gabung RT 1, RT 2 masalah kurban. Gabung. Dulu RT 5 gabung, tapi sekarang RT 5 bisa sendiri dia. Ya, sendiri dia ada arisannya. Tadi saya ngomong sama RT 5 ada arisannya. Jadi bulan Idul Adha besok dia potong sapi. Kalau kita belum ada bau-baunya. Iya, baunya aja belumnya apa ya? Ya, bau bagus. Ya, kita barangkali dia mau kasih, langsung kasih. Itu kita misalnya, saya nggak ada duit 100.000, nanti kan itu kurban itu kurang lebih 2 bulan ya, kalau belum 1 bulanan ya, waktunya ya, 1 bulanan, ya, apa mau kasih full sebulan, full 100.000 atau per minggu, ya, per minggu selama sebulan, jadi ada yang pilih, ya, tahun alhamdulillah tanpa. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itu. Itu aja prinsip kita. Ya, nggak ada yang sia-sia. Kalau kita beribadah itu nggak ada yang sia-sia, pasti ada ganjaran pahalanya. Karena sedekah itu, ya, ada yang langsung digajar, ya, karena udah sama-sama kita tahu itu 10 kebaikan, 10 kali lipat kita ganjarannya. Kasih 100 itu bisa 10 lewat udah 1 juta kita dapat. Ya, alhamdulillah ada lagi itu, kan? Korban, memang harus berkorban, ya, dan juga apa namanya imbauan yang disampaikan oleh baik Ketua RW 03 Bapak Nurul Hakim dan juga Pak RT dan juga disampaikan lagi oleh disambut oleh Bapak Ustadz Fahrudin. Barangkali itu ajakan yang baik, kalau ajakan baik harus kita sambut dan juga kita
apresiasi kalau kata orang Bojong Komputer Rumah. Nah, apa lagi? Cukup. Namanya? Hah? Ini saya mah cuma apa namanya ketua RT juga tadi bawa acara juga, jadi saya ambil acaranya ke saya. Jadi saya sekarang saya kembali, kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bapak RT. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبقربة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشعبات الفاتحة اللهم اجعل جمعنا حاجة جمعا مرحوما وتفرقا ببرك تفرقا معصوما دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.